Ya, ingat, PKI selalu menggunakan 3 politik dan sampai sekarang masih eksis. 1. Desa mengepung kota. 2. Politik belah bambu. Dan ketiganya adalah kabir-kabir. Kapitalisme birokrasi. Kalau kamu nggak dukung saya, lepas dari jabatanmu. Tidak hanya pejabat, PNS bisa lepas baju. Nah, itulah salah satunya eksisnya. Sampai sekarang masih berjalan. Itu. Satu brigjen aja di sini, bukan brigjen aja, bintangnya 3, 6 perwira tinggi, 1 perwira pertama TNI, khususnya Angkatan Darat, panglimanya. Dan beliau-beliau ini adalah pejuang sejak tahun 65, sejak kemerdekaan. Sekarang di hadapan Pak Edi, di hadapan adik-adik atau anak-anak saya atau bapak-bapak sekalian, saya makanya hal ini penting kita adakan di sini supaya generasi muda terutama supaya ingat, di samping itu pahami dan ya rasakan apa namanya ya, coba renungkan lah, rasakan. Bulan itu juga Presiden Soekarno sakit. Momen itu diambil oleh PKI untuk apa? Untuk mengambil alih kekuasaan. Kalau Presiden Soekarno sakit, Presiden Soekarno hasil diagnosa dokter itu akan mengalami lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Sebelum lawannya yang mengambil alih, kita harus ambil alih dulu, kata PKI. Siapa lawannya yang paling kelihatan? Lawan yang di depan mata yang kelihatan adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama dari unsur Angkatan Darat. Makanya kemudian mereka lanjutkan rencananya dengan menimbulkan adanya isu Dewan Jenderal. Kita lihat dari sebelah timur, Mayor Jenderal S. Parman saat diculik orang-orang PKI mengatakan diminta menghadap Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Setelah diberi kesempatan berganti baju, bukan dibawa ke istana. Beliau dibawa ke Desa Lubang Buaya, didudukkan di kursi, disodori kertas kosong. Beliau diminta menandatangani kertas kosong. Karena tidak mau menyentuh kertas itu, akhirnya beliau disiksa, pelipis kanan, pelipis kiri, remuk dipukul dengan popor senjata. Di pinggangnya ada 2 lubang sayatan celurit, gespernya putus, paha kanan atasnya patah. Itu adalah hasil visum dari pengangkatan jenazah. Dari YKCB, Pak, hari ini kita bawa anak-anak muda. Ini rata-rata mahasiswa ini adalah semester 1, Pak. Kenapa? Apakah ada kegelisahan bahwa anak-anak muda ini nggak lagi memahami sejarah? Momen inilah kebiadaban dari Partai Komunis Indonesia dengan sandi kudetanya gerakan 30 September yang harus diberikan kepada generasi muda agar mereka mengetahui betapa kebiadaban partai ini dalam satu malam membunuh 6 jenderal yang tidak pernah terjadi dalam perang-perang besar di dunia. Ya, sejarah itu terulang kembali jika kita tidak mengingatkannya kembali, tidak menceritakan kembali, dan tidak memberikan kisah kembali. Nah, jadi itu akan terjadi di saat ini. Dan juga seakan-akan bangsa yang besar adalah bangsa yang mereka jasa. Semakin kita mengingat, semakin kita melakukan, hal itu akan semakin besar. Artinya sebagai pendidik, kita bicara Bapak sebagai pendidik, ya, anak-anak kita memang harus terus diingatkan tentang bahayanya komunisme. Ya benar, bahaya komunisme jelas
jelas itu adalah sebuah ideologi yang tidak diperkenankan ada di Indonesia karena junjungan kita adalah ideologi Pancasila. Oke, baik Pak Marian. Sekarang di bagian materinya kan juga kita mengenal tentang sejarah ya Pak ya. Mungkin adanya juga komponen materi yang lebih diperdalam lagi terkait sejarah-sejarah tentang umat Indonesia. Karena kan memang kalau di PGSD kan kita mengikuti materi yang sudah ada tuh dari kementeriannya. Mungkin tinggal ditambahkan komponen sejarah yang lebih mendalam bagaimana bangsa ini terbentuk sehingga anak generasi sekarang itu merupakan. Saya selaku dosen PGSD mengarahkan mahasiswa untuk lebih mendalami bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah yang terpenting di dalam sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan, perlu dilakukan, di-upgrading untuk siswa sekolah dasar. Untuk itu sebenarnya benar-benar menakutkan ya ibaratnya gitu, karena melihat secara langsung replikanya dan juga banyak banget ternyata kejadian-kejadian yang mencekam pada saat itu. oke. Artinya bahwa PKI atau komunisme memang Kejam. ya, dan layak nggak untuk hidup lagi di Indonesia? Tidak sebetulnya. Tidak. Sumurnya itu gimana para pahlawan situasi tersebut, bagaimana kondisi pada saat itu ya, apalagi kondisi pada saat itu. Dan jadi benar-benar memang kita merasakan emosionalnya, merasakan sedihnya, merasakan kekhawatirannya pada saat itu juga sih. Filmnya itu sendiri ya, kan karena kalau di filmnya itu kita karena nonton pameran itu nggak berasa feelnya. Pas datang ke sini itu feelnya berasa banget. Kayak kita berasa juga, oh ini tuh ketegangan yang ada pada saat hari itu loh, kayak gitu. Saya melihat dua pakaian tentang G30 SPKI. Yang pertama kemeja dan sarung. Itu saya ngeliatnya kayak ngeri banget. Masih ada bercak darahnya segala macam. Udah. Kamu apa ya? Kalau dari saya Bikin kamu nggak bisa tidur. apa ya? Ngeliat Dede Ima sih. Ade Ima. Apa? Ya. Jadi kan itu kayak parah banget, sampai anak kecil juga kena. Ya itu juga pasti bakal kepikiran lah, pasti sedih juga bisa sampai anak kecil tuh kena gitu. Siapa? nama saya Tiara Dwi Lutfia. Jadi apa yang paling ngeri buat kamu hari ini setelah melihat semuanya? Yang soal lubang buaya itu sih, soalnya Bang Boy itu sumur. oh iya sumber itu yang karena apa ya? Kalau ngebayangin para pejuang kita dimasukin situ terus disiksa begitu, ya gimana gitu. Kamu tahu tentang ini sebelumnya atau kamu baru tahu? Ada yang baru tahu, ada yang udah tahu dari pelajaran-pelajaran atau dari film-film. Emang masih ada pelajaran ya? Masih, Di 13 PKI masih diajarin? masih. Dan tidak.